ucapkan salam yang tidak assalamualaikum saja. Sambil kita bernyanyi. Saya rasa yang hadir walaupun tidak terlalu pandai, tapi bisa bernyanyi. Kita ucapkan pada sahabat kita, Havenu Shalom Alehem, dalam bentuk bernyanyi. Silakan berdiri. Ikuti nada dari syekhnya. Semua saya minta berdiri. Karena ini satu syuro. Ya, yang atas, yang bawah, ayo kita menyanyi. Supaya tahu, Havenu Shalom ya. Havenu Shalom Alehem. Havenu Shalom Alehem. Havenu Shalom Alehem. Havenu Shalom, Shalom, Shalom Alehem. Havenu Shalom. Nah gitu ya. Mari kita mulai. 1, 2, 3. Havenu Shalom Alehem. Havenu Shalom Alehem. Havenu Shalom Alehem. Havenu Shalom, Shalom, Shalom Alehem. Havenu Shalom Alehem. Havenu Shalom Alehem. Havenu Shalom Alehem. Havenu Shalom, Shalom, Shalom Alehem. Saya ingin adanya keadilan untuk saya, keadilan hukum, karena saya merasa dizolimi sebagai pekerja saat itu di pesantren yang pernah juga dilakukan oleh pimpinannya sendiri, yang saya sendiri sekarang merasa trauma karena saya semenjak tinggal di sana bukannya tambah bagus, tambah baik, tapi saya benar-benar tambah rusak. Di sana tidak mengenal dosa. Karena saya harus melayani, bahkan sampai pernah ada kejadian, bapak saya meninggal. Hari itu saya dalam kondisi menangis dan panik. Saya minta izin. Kemudian pimpinan itu meminta saya datang ke kantor saya yang 2 kilometer dari tempat saya tinggal. Saya datangin karena saya memang butuh izin tanda tangan untuk saya bisa keluar. Saat itu pun saya disuruh dipaksa untuk melayani pimpinan sebelum mengurusi bapak saya meninggal. Baik. Itu yang terjadi. Mohon untuk keadilan hukum untuk saya. Terima kasih. Adapun kronologi adalah Bung Karno, Ahmad Soekarno. Karena dalam tulisannya itu nggak pakai Bung Ahmad Soekarno. Loh, ngejar lagi. Orang-orang mazhab Syafi'i kok sampean mazhab Soekarno itu gimana? Dengarkan, hampir 1 abad. Artinya kalau 3/4 abad itu sudah lebih 9 atau 10 tahun. 84 tahun yang lalu. Bung Karno menerajang Muhammadiyah. Yang dianggap Bung Karno, Muhammadiyah itu bisa diikuti oleh kaum intelektual. Dulu bahasanya bukan intelektual. Intelektual. Lah kok ini masjidnya masih ada tabir-tabir. Dilabrak oleh Bung Karno. Aku masuk ke Muhammadiyah karena aku tahu tujuan Muhammadiyah adalah bisa diterima oleh akal intelektual. Tapi setelah saya melihat ini, di masjid ada tabir, ada musyawarah Muhammadiyah, ada tabir, saya akan keluar kalau tidak dirubah. Tabir adalah merupakan simbol perbudakan wanita. Saya bilang, di depannya, siapa yang mau memajukan silakan. Mazhab apa? Lah kok pakai mazhab? Nanti saya jawab aneh lagi. Mazhab saya mazhab Bung Karno. Kan gitu sudah. Mengapa saya kenal? Saya pernah berjabat tangan pada waktu SD kelas 3. Terus saya berkenalan langsung pemikirannya sejak tahun 1963 sampai sekarang. Saya yakin Bu Megawati belum tentu membaca di bawah bendera, naungan bendera revolusi dengan hafal. Saya itu sampai hafal kata-kata satu persatu. Sampai memimpikan kapan ini nasabnya Bung Karno tampil. Sudah hampir tampil, tahu-tahu diganti dengan orang lain. Nah, jadi kalau ditanya begitu, rame lagi.
Yang rame-rame kemarin itu mengatakan, wah ini pemerintah Islamophobia. Ternyata mereka yang Islamophobia. Majelis Ulama. Jadi asik ini, kita diem saja, yang nambaki Majelis Ulama pusat sana. Sah-sah saja, namun makro. Lah makro bukan hukum, makro itu. Makro itu abu-abu. Matahari masih bersinar, kemudian ada awan melintas. Ya tetap saja jam 12. Nahdlatul Ulama juga begitu. Oh, sah-sah saja. Yang mengatakan sah-sah saja itu dimarahi juga oleh Islamophobia ini. Terus siapa yang Islamophobia? Muslim yang tidak memahami dan tidak menggunakan akal sehat. Kalau banyak membaca, enggak. Ini sebentar lagi khotib Jumat pelajar putri. Terlepas Departemen Agama mau marah juga enggak apa-apa. Jangan sampai putri Muslim ini terbelenggu, jadi budak dalam morality. Sholat saja dipakai tabir. Najis amat ini perempuan. Ada ke depan dikomentari, najis amat itu perempuan. Nah, sholat berjarak-jarak, baca Quran saja. Kalau baca Quran ketemu. Surat berapa itu coba? Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalisi fafsahu yafsahillahu alaikum. Kan tafassah, bukan berapat-rapat. Berlonggar-longgarlah. Sehingga makan pete bebas. Mau terap potoi tenanaon. Ada har jengkol bebas. Ababna sampai jaraknya segini. Tapi kalau dekat-dekat terganggulah. Nah itu shadaqallah. Dan ini perjalanan fikih itu nggak boleh statis, bergerak terus. Nah, ya. Akal manusia itu menciptakan akal baru. Maka bahasa atinu aklun itu benar. Latina liman la aklala. Intinya peganglah yang namanya Quran dan Sunnah itu. Kalau yang namanya ada tersam itu, ya kita buat ada tersam baru. Masa dulu saja. Kaget lagi nanti kalau ditanya mazhabnya apa? Mazhab Bung Karno, wah kekir lagi. Benar. Kemarin sudah ada wartawan nanya, mazhabnya apa sih? Mazhab Insinyur Ahmad Soekarno. Dalam bidang pembaharuan. Bidang politik pembangunan, mazhab Pak Harto. Itu yang bisa dirasakan bermazhab itu. Lah bermazhab pada zaman yang kita tidak bisa tahu. Hanya tahu tulisannya berdasar masa lalu. Masa kini sudah ada dan terus berkembang. Kalau dengan saya itu banyak pencerahan. Iya. Banyak. Jadi kadang-kadang kita pengen ke situ banyak kerinduan yang ingin didengar. Terus apa Pak Kandidat yang akan disampaikan? Pertama, saya ucapkan terima kasih dan bersyukur. Alhamdulillah, saya sudah yang saya berharap dan beringin. Kalau tadi setelah bersilaturahim kemudian ada juga membahas tentang yang viral itu Pak. Nah, menurut Bapak kejadian dan juga kaitannya dengan silaturahim tadi dan pembicaraan dengan Syekh ini kesimpulannya apa Bapak? Jadi yang kedua, selain silaturahim, kami juga dengan ya sedikit waktu kami
dengan teman-teman datang Al Zaitun terkait masalah ada viral ada terkait masalah jamaah perempuan yang ikut shop di belakang. Ini tadi sudah disampaikan oleh Pak Syekh Panji Gumilang. Intinya itu kan kita punya dalil masing-masing. Jadi tidak usah diperdebatkan menurut kami, karena kita juga punya dalil masing-masing. Apalagi beliau juga tadi menyampaikan nanti sebentar lagi akan ada khotib dari siswi ya, itu.